Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai rice cooker. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Rahayu Syadila Fitri, Asri Rahmawita, Nancy Akfara, dan Arisa Junia. Materi pertama mengenai sejarah rice cooker akan saya sampaikan sendiri. Rice cooker merupakan alat penanak nasi yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Rice cooker ditemukan pertama kali oleh Yoshida Minami. Awalnya pada tahun 1937, alat ini pertama kali dikembangkan oleh tentara Jepang. Tentara Jepang itu menggunakan wadah kayu dan lempengan logam untuk membuat nasi untuk menanak nasi. Wadah kayu yang dihantarkan panas oleh lempengan logam tersebut akan membuat nasi menjadi matang. Namun, hal tersebut memakan waktu yang cukup panjang karena mengingat wadah tersebut tidak dilengkapi dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu yang digunakan, alat tersebut akhirnya dilengkapi dengan penutup. Hal itu pun sukses membuat wadah tersebut bisa menyerap uap panas yang keluar dari nasi dan tidak membiarkan uap tersebut keluar begitu saja. Hasil dari penyempurnaan alat ini membuat Mitsubishi memiliki ide untuk mengembangkannya menjadi produk yang lebih sempurna. Jika tentara Jepang menggunakan wadah kayu untuk menanak nasi, maka Mitsubishi mencetuskan ide mengganti wadah kayu tersebut dengan aluminium yang bisa menghantarkan panas lebih baik. Akhirnya produk ini pun menjadi sangat efektif untuk menanak nasi karena bahan aluminium dan juga penutup yang bisa memanfaatkan uap panas dari produk tersebut. Pada tahun 1945, Mitsubishi pun memproduksi alat ini secara massal. Pada tahun 1956, Toshiba pun ikut mengembangkan produk tersebut dengan menyempurnakan menjadi alat yang lebih efektif untuk menanak nasi. Toshiba menyempurnakan rice cooker dengan membuat produk ini berhenti bekerja saat nasi benar-benar matang. Hal tersebut menjadi penemuan besar di dunia. Sejak itu pun rice cooker menjadi alat yang sangat yang dapat otomatis untuk menanak nasi. Inovasi dari Toshiba ini pun membuat produk tersebut menjadi lebih aman saat digunakan. Akhirnya Toshiba pun pada saat itu memproduksi alat ini secara massal. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari rice cooker. Bagian utama dari rice cooker yang pertama adalah pan bagian dalam, merupakan tempat untuk menempatkan beras yang akan ditanak. Bagian ini terbuat dari logam atau aluminium yang dilapisi dengan lapisan anti lengket. Yang kedua, elemen pemanas. Pada rice cooker tertentu, elemen pemanas ini dililitkan pada bagian samping pan bagian dalam. Yang ketiga, pan bagian dalam dan elemen. Pada bagian ini, biasanya terdapat saklar dan terminal untuk kabel tenaga. Saklar umumnya mempunyai dua kedudukan, yaitu kedudukan cooking dan kedudukan warm. Yang keempat, kabel power. Kabel ini biasanya terdiri dari tusuk kontak untuk ke sumber listrik dan contrast taker untuk ke terminal pada peralatan. Bila peralatan tidak dipakai, kabel dapat dilepas dan disimpan terpisah. Yang kelima, tutup. Kebanyakan dari rice cooker mempunyai dua buah tutup, yaitu satu tutup untuk pan bagian dalam dan satu tutup lagi untuk pan bagian atas yang dilengkapi dengan klem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rahmawita dengan NIM 18231069. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai konsep fisika pada rice cooker. Konsep yang ingin saya jelaskan di sini yaitu mengenai perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah ilmu yang memperkirakan terjadinya perpindahan energi yang disebabkan oleh adanya perbedaan suhu di antara suatu benda atau material. Ilmu perpindahan kalor menjelaskan bagaimana suatu energi berpindah dari suatu benda ke benda lain dengan memperkirakan laju perpindahan yang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu.
Selanjutnya yaitu kita masuk kepada jenis-jenis perpindahan kalor. Di sini ada 3 jenis perpindahan kalor. Yang pertama yaitu induksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Baiklah, kita masuk kepada penjelasan jenis perpindahan kalor atau panas. Di sini saya akan membahas 3 jenis perpindahan kalor atau panas. Yang pertama yaitu induksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Induksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai berpindahnya zat perantara pada benda tersebut. Contohnya yaitu suatu batang logam dipanaskan, salah satu ujungnya diberi nama A, dipanaskan, beberapa saat kemudian ujung sebelah lagi yaitu diberi dengan ujung B akan juga ikut panas, namun partikelnya tidak ikut berpindah. Pemanfaatan konduksi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan pada saat kita memasak air, maka kalor berpindah dari api kompor menuju panci dan membuat air mendidih. Jenis perpindahan kalor selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor atau panas yang disertai berpindahnya zat perantara. Konveksi sebenarnya mirip dengan induksi, tapi induksi berpindah kalor tanpa disertai zat perantara, sedangkan konveksi berpindahnya kalor yang diikuti dengan zat perantaranya. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada proses memasak air. Saat air dimasak, maka air di bagian bawah akan terlebih dahulu panas. Saat air di bawah panas, maka akan bergerak ke atas dikarenakan terjadinya perubahan massa jenis. Sedangkan air yang di atas akan bergerak ke bawah, begitu seterusnya sehingga keseluruhan air memiliki suhu yang sama. Selain itu, contoh konveksi yang lain juga ditemui pada ventilasi ruangan dan cerobong asap. Perpindahan kalor selanjutnya yaitu radiasi. Radiasi merupakan proses terjadinya perpindahan kalor atau panas tanpa menggunakan zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi tidak membutuhkan zat perantara. Kalor dapat diradiasikan melalui bentuk gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang elektromagnetik. Radiasi juga dapat dikatakan sebagai perpindahan kalor melalui media atau ruang yang akhirnya diserap oleh benda lain. Contoh, radiasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat saat Anda menyalakan api unggun dan kita berada di dekat api unggun tersebut dan akan merasakan panas atau hangat. Sistem kerja pada Magicom atau rice cooker ini menggunakan sistem perpindahan panas jenis induksi dan konveksi. Panas yang dihasilkan oleh heater langsung dihubungkan atau disalurkan ke panci. Peristiwa ini merupakan jenis perpindahan panas secara induksi. Panas dari heater tadi langsung ke panci dan dari panci langsung menuju air dan beras yang ada di dalamnya. Air di dalam panci akan mendidih dan beras akan matang. Peristiwa ini merupakan jenis perpindahan panas konveksi karena panas yang diterima oleh air dan beras tadi menggunakan perantara yaitu panci. Panci menjadi panas karena mendapat suplai dari heater dan panas yang diperoleh oleh panci disalurkan atau didistribusikan ke air dan beras. Itulah konsep perpindahan panas pada rice cooker. Sekian materi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa Junia dengan NIM 18231104 akan melanjutkan materi dari rekan saya yang akan saya sampaikan tentang konsep fisika rice cooker pada hukum termodinamika. Nah, kita ketahui sendiri, termodinamika di sini adalah cabang dari fisika yang berhubungan dengan panas serta relasi dengan bentuk lain dari energi dan usaha. Ia menetapkan variabel-variabel makroskopik seperti temperatur, entropi, dan tekanan yang menggambarkan kebanyakan sifat benda secara fisik maupun radiasi, dan menjelaskan bagaimana mereka berhubungan, serta dengan hukum apa mereka berubah dari waktu ke waktu.
Nah, kita ketahui sendiri fungsi dari rice cooker ini digunakan untuk menanak nasi. Nah, nasi tadinya berupa beras dan bertekstur keras, jadi kita akan kesulitan untuk memakannya. Nah, karena itu kita memberinya air, lalu memanaskannya hingga teksturnya berubah lembut dan mudah untuk dimakan. Itulah yang dinamakan nasi. Nah, untuk memanaskan air dan beras, kita memerlukan energi panas. Pada rice cooker, energi panas ini dihasilkan dari energi listrik. Suatu cairan akan menguap bila tekanan uap gas yang berasal dari cairan adalah sama dengan tekanan dari cairan ke sekitarnya, atau tekanan uap sama dengan tekanan cair. Nah, jadi titik didih suatu cairan sebenarnya bisa dimanipulasi dengan meningkatkan tekanan di luar cairan atau tekanan eksternal. Pada penanak nasi biasa, air akan dididihkan dengan tekanan eksternal biasa, yaitu 101 kilopascal, dan mendidih pada titik didih yaitu 100 derajat Celcius atau sama dengan 373 Kelvin. Nah, selanjutnya yaitu pada penanak nasi yang memanipulasi tekanan, pressure cooker atau electric pressure cooker. Jika tutup lubang uapnya dibuka, maka pressure cookernya bekerja seperti penanak nasi biasa, karena tekanan eksternal sama dengan tekanan dari udara luar. Namun, jika tutup lubang uapnya atau biasanya berupa katup, akan ada perubahan pada tekanan udara di ruang dalam pressure cooker dan titik didih cairan akan berubah. Ketika katupnya ditutup, kondisi sistem berubah karena uap airnya hanya dapat berada di dalam ruangan pressure cooker. Karena ada tambahan massa atau tutup katup, tekanan makin tinggi dan titik keseimbangan antar fase, dalam hal ini antara fase cair dan fase uap, berubah ke temperatur yang lebih tinggi dan terbentuklah titik didih baru. Nah, masa tutup katup menentukan tekanan di dalam ruangan pressure cooker karena lubang katup akan membiarkan uap air keluar ketika tekanannya telah mencapai titik tertentu. Penanak nasi modern kebanyakan menggunakan sistem termodinamika seperti yang saya jelaskan tadi yang di atas, karena dengan cara yang di atas nasi dapat dipastikan matang dengan sempurna. Nah, itulah kenapa rice cooker yang tutupnya hilang atau tidak dipakai terkadang menanak nasi dengan terlalu lunak atau basah sehingga cepat basi. Panas bergerak dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Nah, perpindahan kalor adalah ilmu yang memperkirakan terjadinya perpindahan energi yang disebabkan oleh adanya perbedaan suhu di antara benda atau material. Baiklah, saya Nancy Akpara 18231130 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prinsip kerja rice cooker. Sistem kerja dan bagian rice cooker yang pertama yaitu sensor panas disusun oleh paralel dengan bimetal. Pada posisi cooking, berarti saklar cooking menghubungkan arus listrik ke elemen panas, sehingga proses penanakan nasinya itu berlangsung. Yang kedua, bila nasi sudah masak, maka saklar cooking akan membuka. Hal ini terjadi karena sensor panasnya bekerja. Bekerjanya sensor panas disebabkan oleh panas yang diterima dari magnet, sehingga struktur kemagnetan bersifat mengecil atau menghilang. Bersamaan dengan itu, tuas bergerak turun memutuskan arus listrik yang melalui saklar cooking yang terjadi pada proses cooking selesai. Yang ketiga, pada kondisi ini proses warming berlangsung, yaitu adanya bimetal atau termostat yang bekerja memutus dan menghubungkan arus listrik secara periodik ke elemen pemanas, sehingga suhu lebih rendah dari sensor magnet, sehingga nasinya itu akan tetap hangat.
Pada rice cooker, energi panas dihasilkan dari energi listrik. Suatu cairan akan menguap bila tekanan uap gas yang berasal dari cairan adalah sama dengan tekanan cairan dari sekitarnya, yaitu P uap sama dengan P cair. Jadi, titik didih suatu cairan sebenarnya bisa dimanipulasi dengan meningkatkan tekanan dari luar cairan yang disebut dengan tekanan eksternal. Pada penanak nasi biasa, air akan dididihkan dengan tekanan eksternal biasa, yaitu 101 kPa, dan mendidih pada titik didih yang biasa, yaitu 100 derajat Celcius. Sementara pada penanak nasi yang manipulasi, yaitu pressure cooker, jika tutup lubang uapnya dibuka, maka pressure cooker akan bekerja seperti penanak nasi biasa, karena tekanan eksternalnya sama dengan tekanan udara luar. Namun, jika lubang uapnya ditutup, akan ada perubahan pada tekanan udara di ruang dalam pressure cooker dan titik didih cair akan berubah. Ketika katup ditutup, kondisi sistem berubah karena uap air hanya dapat berada di dalam ruang pressure cooker. Karena adanya tambahan massa, tekanan makin tinggi dan titik keseimbangan antar fase berubah ke temperatur yang lebih tinggi, dan terbentuklah titik didih yang baru. Massa tutup katup menentukan tekanan di dalam ruang pressure cooker, karena lubang katup akan membiarkan uap air keluar dari tekanannya telah mencapai titik tertentu. Kelebihan tekanan akan dikurangi dengan melepas sedikit uap melalui katup. Pada waktu menanak nasi, saklar akan terhubung dengan elemen panas utama. Arus listrik langsung menuju ke elemen utama, dan lampu rice cooker menyala. Ketika suhu pemanas mencapai maksimal dan nasi sudah matang, maka termostat trip langsung menggerakkan tuas sehingga posisi saklar jadi berubah, mengalir listrik menuju ke elemen penghangat nasi melewati termostat.